uang biaya umum itu apa tuh, Bu? Kemudian kenapa itu dihentikan? Oke, kalau sebetulnya pada saat saya itu kan tidak ada uang biaya umum. Jadi adanya adalah silpa, sisa lebih anggaran yang sudah berjalan. Sehingga kalaupun ada berita kemarin itu sebetulnya bukan uang biaya umum, tapi itu adalah sisa lebih anggaran. Jadi kami pendapatan berapa, kemudian sudah dibelanjakan berapa, masih ada sisa karena target pendapatan kami melebihi dari target yang sudah ada sehingga kami mempunyai sisa. Ya, kita sebut sebagai silpa. Jadi untuk biaya umum, sepengetahuan saya sudah di RSUD 2024 sudah tidak ada. Dan yang sebelumnya pun sepertinya juga tidak ada di yang tadi disebutkan tahun 2023. Bahasanya RSUD kan bukan lembaga profit yang dalam hal ini untuk mencari keuntungan. Beda sama dengan BUMD yang lain kan, seperti Ya, itu. Nah, ini bisa sampai silva. Nah, ini harusnya kan neratanya kalau pemahaman kami nanti kalau salah mohon dikoreksi. Harusnya kan nol. Ini kenapa kok sampai bisa silva itu, Bu? jadi begini Mas. Jadi setiap pasien yang berkunjung ke RSUD, baik itu dengan jaminan ataupun tanpa jaminan, itu kan ada tarif retribusinya. Jadi kalau di Gunung Kidul kan ada perda tarifnya. Nah, dari perda tarif itu pasien BPJS akan dibayarkan oleh BPJS, sedangkan pasien umum dibayarkan oleh pasien umum. Jadi setiap tahun itu kami merencanakan pendapatan kami akan berapa. Jadi misalnya, oh pendapatan kami tahun ini 10 miliar. Ternyata jumlah pasien yang datang berkunjung ke RSUD itu melebihi dari 10 miliar pendapatan kami. Padahal kami dari 10 miliar itu sudah kita istilahnya kita jabarkan sebagai belanja. Kalau 10 miliar itu tercapai, maka semua yang kita rencanakan untuk belanja pasti akan juga terpenuhi. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah pasien, maka pendapatan kami yang awalnya mungkin X jumlahnya itu menjadi XX seperti itu. Sehingga itulah kenapa ada lebih. Jadi itu bukan profit kami Mas sebetulnya, tapi memang ada kenaikan kunjungan dari yang sudah kami targetkan, seperti itu. Oke, Ibu. Seandainya nanti Pemda mensupport dalam hal ini apa yang menjadi apa ya? eh Ya sebenarnya hak yang harus dikelola oleh RSUD sendiri. Namun juga ini bukan suatu hal yang salah ketika digunakan oleh Pemkab kan gitu. Nah, Yeah. ketika nantinya ternyata di masa Ibu ini keterangannya Pemkab belum, bukannya tidak, tapi belum Yeah. bisa. Nah, itu apa tanggapan Ibu? Kalau misalnya sampai tahun 2025 ini ya, mungkin belum, ya kami tetap nanti akan tetap berharap matur pada Bu Bupati, Bu Endah sudah kerso juga terkait hal ini. Yakin beliau juga komit untuk mengembangkan RSUD Wonosari. Jadi ke depannya RSUD mau seperti apa, saya yakin beliau komitmen penuh untuk kami. Dan saya berharap ada dukungan dari Bu Endah selaku Bupati Gunung Kidul untuk sampai nanti di 2030. Harapan kami seperti itu, Mas. Baik Ibu, berikutnya terkait dengan anggaran yang sisa itu tadi. Ketika pada saat itu dana tersebut diminta oleh Pemkab, karena kemarin kita sampaikan Pak berarti utang beliau tidak berkenan, ini bukan utang Mas kan gitu Iya. ya. Ini eh, RSUD kan ada Dewan Pengawas. Nah Iya. itu bagaimana tanggapan dari Dewan Pengawas mengenai hal itu, kemudian pada saat itu apakah juga ada komitmennya ini nantinya sampai berapa bulan atau berapa tahun atau bagaimana prosedurnya? Nah, itu saya yang tidak tahu. Karena kan prosesnya sebelum saya masuk sini. Jadi, satu terkait dengan prosesnya mau seperti apa, kemudian akadnya seperti apa. Tapi sepengetahuan saya itu sudah atas persetujuan Dewan Pengawas. Pada saat itu masih Dewan Pengawas yang lama.
Dan memang sebetulnya kalau kita melihat di Permendagri 79 tentang PLUD, memang betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKD bahwa kepala daerah itu berhak untuk, apa istilahnya, mengambil, seperti itu. Itu ya hak prerogatifnya bupati seperti itu. Tapi tetap, semua sesuai prosedur yang ada. Saya yakin beliau-beliau sudah mempelajari regulasi yang ada. Oke, terakhir Ibu, ini yang terkait dengan silpa itu tadi. Ini bisa dipastikan bahwasannya uang tersebut bukan yang dimaksud dengan biaya umum. Bukan, saya jawab itu bukan. Karena secara, laporan keuangan itu sudah jelas, Pak Agus. Jadi berapa target pendapatan kami, berapa yang kami belanjakan, terus ada sisa berapa, itu sudah terekam semua. Dan dari sisa lebih itu, kalau saya matur memang pada saat itu karena kasus Covid-nya cukup tinggi dan pada saat itu pun juga klaim Covid itu di Kementerian Kesehatan, sehingga itu yang menyebabkan, pendapatan RSUD salah satunya meningkat. Jadi klaimnya pas klaim masuk, tapi pada saat sebelumnya pendapatan kita ya memang turun karena pasien Covid kan banyak. Jadi yang datang berkunjung ke nggak hanya rumah sakit saya rasa, puskesmas pun juga sama waktu itu karena takut takut di-Covid-kan. Nah setelah, pasien mulai kepercayaan masyarakat mulai meningkat, mulai berani lagi datang ke rumah sakit, sehingga pendapatan kami pun kunjungan mulai beranjak meningkat. Jadi itu yang, bisa kami sampaikan bahwa itu bukan biaya umum, jadi itu memang sisa lebih anggaran, karena memang target pendapatan kami berapa, sesuaikan dengan target belanja, ternyata pendapatan kami lebih dan belanja kami masih kami sesuaikan dengan target pendapatan yang ada. Sehingga itu yang menyebabkan lebihnya. Jadi bukan keuntungan, ibaratnya sewu bakul modal 500 didol 600 untungnya 100, bukan seperti itu. Jadi itulah yang ada di rumah sakit pemerintah. Ya, dengan meningkatnya tentunya pelayanan RSUD sehingga dalam hal ini kepercayaan masyarakat juga meningkat. Dan ini imbasnya kan juga walaupun Ibu katakan ini bukan lembaga profit yang mengejar keuntungan, tetapi toh realita di lapangan RSUD dapat keuntungan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, Dok, dengan adanya hal semacam itu bagaimana dengan apa itu, tingkat kesejahteraan dari karyawan ataupun, pegawai yang ada di sini, dari hasil itu tadi? Jadi sebetulnya kalau keuntungan sih sebetulnya bukan keuntungan nggih, karena kami tidak mengambil untung misalnya, oh kami jualan, misal orang jualan kan sudah jelas nggih akadnya, kami jualan harga 500, modalnya kita jual jadi 600, untung 100. Kami tidak seperti itu dan kami pun sebetulnya bukan sebebas-bebasnya dalam menentukan, membuat, mengelola anggaran kami. Karena tetap semuanya kita mengacu pada peraturan yang ada, artinya ada Permendagri sebagai patokan kami untuk kami mengelola BLUD-nya, kemudian ada peraturan bupatinya, itu semuanya ada. Termasuk mungkin ada Perda, kami juga mengikuti Perda yang ada. Sehingga dari beberapa hal termasuk tadi disampaikan ada sisa lebih anggaran itu, untuk apa? Itu pun juga sudah diatur oleh Pemda. Sehingga kami selalu mengikuti aturan yang ada. Nah, terkait dengan, eee, bagaimana dengan kesejahteraan? Nah, kalau dengan kesejahteraan sebetulnya kalau di RSUD satu teman-teman yang PNS otomatis pastinya akan mendapatkan gaji dari, eee, dia sebagai PNS-nya. Kemudian kalau tenaga tidak tetapnya, eee, kontrak itu sebagai gaji tenaga kontrak. Kemudian karena di RSUD itu tidak mendapatkan TPP, kalau instansi lain kan mendapatkan TPP. Nah, ini kami mendapatkan sebagai imbalan jasa memberikan pelayanan atau kita sebutnya remote shuttle, seperti itu. Jadi kalau pasiennya
meningkat, otomatis juga pasti yang didapatkan juga pasti akan meningkat. Karena satu ini kita tidak asal serta-merta nggih Mas, ini kita sudah atur di peraturan bupati terkait dengan ini. Jadi berapa yang harus kami bagikan, berapa yang harus istilahnya, eee, nanti per orangnya seperti itu, sudah ada peraturan bupatinya. Jadi kami tidak serta-merta, "Oh kita turah," misalnya sisa banyak, wis ini semuanya buat perorangan jasa teman-teman, boten seperti itu. Tetap kita mengacu pada peraturan yang ada. Ngaten. Ya, menariknya Ibu, ketika pada saat proses tersebut Ibu belum lenggah di sini, sehingga Nggih. tentunya juga ibaratnya akan apa ya, menghadapi kejadian yang lalu tentu kurang kurang apa ya, kurang terang ataupun kurang kurang apa, karena memang tidak berada pada masa itu kan gitu. Nah, Nggih. sekarang beliau Ibu, sebagai direktur di RSUD ini tentunya ingin membesarkan RSUD lah. Terkait hal itu, apa harapan Ibu, ke depannya? Ya, kalau harapan sebetulnya pada saat, eee, beberapa waktu yang lalu pun kami dengan dewan pendamping kami di Komisi D, itu kami juga sudah matur. Memang saya maturnya kami tidak, kalaupun dengan uang tunai tidak bisa, tolong kami di-support untuk pengembangan rumah sakit. Kemarin kami matur seperti itu. Jadi karena memang, RSUD Wonosari itu sudah kalau usia sudah 76 tahun, sudah sepuh, sehingga perlu banyak pengembangan dari sisi layanan karena juga, eee, kepercayaan masyarakat saya rasa juga semakin meningkat dengan jumlah pasien yang semakin meningkat, sehingga butuh layanan yang semakin berkembang. Jadi tidak itu terus, maksud saya seperti itu. Karena ke depan itu pasti tantangan akan semakin besar, apalagi dari Kementerian Kesehatan mentargetkan untuk, layanan KJSU. KJSU itu layanan prioritas, jadi RSUD Wonosari ini sebagai rumah sakit madya di Kabupaten Gunung Kidul untuk layanan kanker, jantung, urologi, uronefrologi, kemudian KIA, kemudian stroke. Jadi itu prioritas dari Kementerian Kesehatan untuk RSUD Wonosari sebagai rumah sakit madya di Gunung Kidul. Selain itu masih ada beberapa penyakit yang lain misalnya DM, jiwa, infeksi emerging, dan tuberkulosis. Ini yang menjadi prioritas kami ke depannya, ini yang utama itu, tapi tetap nanti, selain itu pun juga akan kita kembangkan karena kita mengikuti pasar. Pasarnya saatnya seperti apa, kita berharap bisa memenuhi yang diharapkan oleh. Dan satu lagi, eee, KJSU latar belakangnya juga penyakit degeneratif kita semakin banyak. Jantung, stroke, hipertensi itu semakin banyak. Sehingga, mau tidak mau kita harus berbenah ke sana, alat-alat harus kita lengkapi meskipun kami mendapatkan satu hibah dari, Kementerian Kesehatan, hibah Siren, kemudian masih ada juga dari DLK kami juga mendapatkan. Tapi kalaupun nanti dari Pemda akan mensupport kami alhamdulillah lebih senang lagi. Tambahan sedikit, Bu Dokter, ini biar tidak mengganjal menjadi Aduh pertanyaan ini. publik. Ya, ini menarik tadi. Eee, kalau nyuwun sewu, sepengetahuan Ibu, itu terkait dengan biaya umum kan pastinya semua tenaga medis ataupun pegawai medis yang bekerja di instansi dinas kesehatan itu sepertinya perso terkait hal ini. Nah, yang ingin kami tanyakan terkait dengan hal itu, walaupun itu kejadiannya sudah lampau dan sekarang sudah tidak ada, yaitu terkait dengan PU itu, apakah pengetahuan Ibu itu masuk dalam DPM-nya Pemkab Gunung Kidul secara pembukuan rekeningnya itu loh, eh, ataukah tidak sama sekali masuk ke sana, sehingga hal penggunaan terkait dengan PU ini itu adalah kewenangan daripada rumah sakit itu sendiri ataupun dalam hal ini direktur. Itu saya terus terang nggak berani jawab Mas, karena satu saya tidak berada di waktu itu, di masa itu. Kemudian yang kedua,
peruntukannya seperti apa, kemudian apakah masuk DPA atau tidak, saya juga nggak paham. Nyun sewu, kalau ini memang bukan saya menutup-nutupi, tapi memang saya tidak paham dan saya takut kalau saya jawab nanti malah salah, seperti itu. Nah ini benar, murni saya nggak tahu. Karena itu tahu, cuman teman-teman kadang cerita, cuman ceritanya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi saya nggak paham terkait dengan BU, jadi takutnya nanti saya salah memberikan statement, tapi kalau nanti mau nyontoh terkait dengan BU itu seperti apa, mungkin nanti bisa ditanyakan untuk karyawan yang sudah lama-lama itu, biasanya mereka dan besok. Mohon izin sekalian Ibu ini terima kasih Ibu, memberikan saran masukan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Berarti nanti ke depannya ketika kita dalam hal ini untuk meng-clear-kan persoalan ini, kemudian kita mohon izin untuk konfirmasi ke salah satu pegawai yang ke sini yang termasuk senior yang mengetahui peristiwa itu, Ibu selaku direktur berarti dalam hal ini memberikan izin nggih? Nanti tetap kami sampaikan dulu ya ke teman-teman. Jadi terkait dengan BU ini, kalau misalnya nanti teman-teman bersedia, karena saya kembali lagi ke teman-teman ya, Pak Agus, kalau teman-teman bersedia, ya nanti kami teman-teman boten Bu, karena sudah lama, ya saya mohon maaf seperti itu. Ini saya nggak nutup-nutupi, memang benar-benar saya nggak paham dan saya kembalikan ke teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa tidak nyaman, mohon maaf. Nah,